Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini kita sama-sama mempelajari berkenaan tentang alam akhirat. Semua manusia akan sampai ke tempat akhirat ini, sebab dunia ini tempat sementara, ya. Maka manusia harus faham apa itu alam akhirat. Kemarin saya telah terangkan berkenaan tentang alam barzah, yaitu alam kubur, ya kan? Setelah itu rohnya kemana pergi? Pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan akan menghadap mahkamah Allah, mahkamah pengadilan Allah Rabbul Jalil, dengan melalui tahap demi tahap. Kemudian mahkamah akan mengambil keputusan sama ada menjadi ahli surga atau neraka. Bapak dan ibu sekalian, bagaimanapun di alam barzakh itu sebetulnya sudah ada tanda-tanda orang ini orang ahli surga ataupun neraka. Bahkan waktu nak nazak pun dah, kalau orang itu ahli surga, dah dinampakkan tempatnya di surga. Waktu mau nazak, waktu nazak itu, ya, dinampakkan tempatnya. Maka kalau kita dapati orang yang nazak itu berbeda-beda. Ada yang tenang, ada yang gelisah, betul tak? Ialah yang tenang itu ahli surga. Bahkan tidak jarang orang sedang nazak dia senyum walaupun sedang sakit, sebab dinampakkan tempatnya di mana? Di surga. Sebaliknya ada orang menggelepar, ya, ya sakit dan sebagainya karena dia gelisah takut, dinampakkan tempatnya di neraka. Setelah itu dimasukkan ke dalam kubur, tapi kemana arwahnya? Arwah itu, ya, akan pergi sesuai dengan tempat dan makomnya masing-masing. Kemarin telah saya terangkan kan? Nah, maka manusia itu akan dibangkitkan semula. Artinya apa? Orang mati itu sebentar, ya kan? Ini kan menurut riwayat Imam Muslim daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan sebenarnya kami berkuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Kan tulang ini hancur dulu, semua anggota badan hancur binasa, ya, dimakan cacing, dimakan ulat, dimakan anak-anak, hancur. Melainkan yang tak hancur adalah zanab, yaitu tulang yang paling halus dan tak akan binasa. Hatta orang itu dibakar, hatta orang itu mati tenggelam, hatta orang itu mati karena dia bukan ular, tak akan mati. Itu tulang. Itulah
nanti akan dibangkitkan. Disitulah manusia akan kembali, disusul kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibangkitkan daripada alam kubur, dan manusia itu akan dibicarakan di mahkamah Allah, kemudian hidupnya di alam akhirat. Kalau begitu tak lama meninggal, tak lama, cuma pindah. Oleh yang demikian, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala itu akan mengambil keputusan sama ada orang itu menjadi ahli surga ataupun neraka. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Hajj ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti tiba. Tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan seluruh manusia daripada alam kubur. Allah pasti itu, tak boleh ragu-ragu, pasti. Perhatikan lagi dalam surah Al-Qamar ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Sambil mereka menundukkan pandangan keluar dari alam kubur masing-masing bagaikan belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan segera menuju kepada pemanggil itu, dipanggil menghadap mahkamah Allah SWT. Kal jaradil muntashir maknanya seperti belalang. Ya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak tahu belalang cuma seekor, 2 ekor. Masuk ke rumahnya, mungkin di kebunnya, ya kan? Saya berada dulu di tepi-tepi sawah, sebab pesantren ini di kanan kirinya ada apa? Ada sawah padi. Banyak, luar biasa. Kalau kita jalan, belalang itu terbang begitu. Bahkan minta maaf, saya pernah makan belalang. Boleh ke mana belalang? Mungkin orang Singapura jijik pasal tak pernah, ya kan? Belalang itu halal dan tak usah disembelih, sama dengan udang. Halal tak halal? Halal, tapi tak semuanya belalang itu halal. Tengok belalangnya. Kalau belalang padi halal, itu makan padi. Saya dulu tak ada lauk, terpaksa kita ambil jaring, pergi ke tepi sawah, tangkap belalang. Banyak dapat bersama kawan saya. Habis itu digoreng seperti udang baunya. Kalau tak percaya, ikut tangkap belalang saja lah. Ya, ada warna hijau sedikit. Iya betul. Jadi belalang itu diterangkan dalam al-hadis Nabi bahwa ikan dan belalang itu tak usah disembelih. Kenapa tak sembelih pula? Memang halal. Ya, ikan itu dipotong-potong karena besar sangat. Kenapa? Kualinya tak muat. Ya kan? Berbeda dengan ayam, berbeda dengan kambing dan sebagainya, itu kena sembelih dengan cara yang halal. Tapi kalau belalang tak payah, ikan pun tak payah, semuanya halal. Kal jaradil muntashir yang diterangkan dalam surah Al-Qamar ayat 7 ini, maknanya manusia itu keluar daripada alam kubur bagaikan belalang yang berterbangan. Allah. Saudara-saudara sekalian, dikumpulkan seluruh
manusia yang terdahulu dan yang terkemudian, yakni menuju ke padang mahsyar hingga waktu yang tertentu, dan mata mereka terbuka menunggu keputusan Allah. Ini mafhum hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani dan Al-Hakim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma.